Halo guys, selamat datang kembali di R Channel. Seperti biasa, kali ini kita akan membahas sebuah film action trailer yang berjudul IB-71. Film ini mengangkat kisah tentang perselisihan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Tapi sebelum kita lanjut, sebaiknya kalian pencet dulu tombol merah di bawah ini, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. So, langsung kita saksikan alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah markas militer di Pakistan. Dan perkenalkan, inilah Dev, seorang agen intelijen India. Ternyata Dev tengah menjalankan misi penyamaran untuk membebaskan seorang rekannya yang telah ditangkap oleh tentara Pakistan. Akibat ia mendokumentasikan rencana rahasia militer Pakistan. Berbekal kecerdikannya, Dev mampu mengelabui para tentara Pakistan dan berhasil membawa pulang rekannya yang bernama Ajan Sangram beserta rahasia militer negara Pakistan. Setelah itu, Dev segera menjelaskan bahaya dari rencana Pakistan kepada para petinggi India. Dan diketahui jika Pakistan telah mempersiapkan rencana untuk memerangi Pakistan Timur yang mencoba bergabung dengan India. Rupanya Pakistan ingin mempertahankan wilayah tersebut. Diketahui jika sebelumnya Pakistan telah kalah berperang melawan India. Dan sejak saat itulah India mulai mengambil alih Pakistan bagian timur. Dan terungkap jika Pakistan mendapatkan bantuan oleh negara China yang akan memberikan mereka bantuan persenjataan. Dan untuk itu, Dev pun berusaha memberi masukan bahwa mereka dapat menghentikan rencana Pakistan, yaitu dengan cara memblokade wilayah udara India. Karena menurutnya, satu-satunya akses Pakistan mencapai wilayah timurnya adalah melalui jalur udara India. Dengan begitu, pastinya Pakistan tak dapat menjalankan rencana mereka. Akan tetapi, Mr. Karam, yang tak lain adalah atasan Dev, merasa keberatan dengan ide pemblokiran itu. Karena menurutnya hal itu hanya dapat dilakukan jika negara mereka telah berada dalam kondisi perang. Dan secara teknis saat ini status mereka tidaklah sedang berperang. Dengan kata lain, pemerintah India harus mencari opsi lain yang dapat menggagalkan peperangan tersebut. Di sisi lain, tindakan penyusupan Dev sebelumnya akhirnya diketahui oleh militer Pakistan. Dan inilah Mr. Afzal, seorang pejabat yang juga merupakan tangan kanan dari Panglima Jenderal Pakistan. Jenderal sangat marah atas aksi penyusupan tersebut. Untuk itu, Pak Jenderal meminta agar mereka menunda sementara rencana mereka selama 10 hari. Hal ini bertujuan agar pemerintah India tak merasa curiga ataupun waspada pada mereka, dan memberi kesan seolah mereka memang tak berani untuk melakukan pertikaian dengan India. Kemudian beralih di India. Terlihat Dev yang tengah bersantai dihampiri oleh Sangram. Ia mengucapkan terima kasihnya atas jasa Dev yang sudah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, Sangram juga curhat pada Dev tentang misi barunya, yaitu untuk mengawasi seorang remaja Pakistan bernama Qasim. Ia adalah salah satu anggota dari kelompok pembebasan Kashmir. Diketahui saat ini Qasim telah ditangkap oleh kepolisian Pakistan akibat rencananya yang akan membajak sebuah pesawat sipil milik India. Mendengar semua penjelasan Sangram, seketika membuat Dev kembali teringat dengan idenya. Tanpa berlama-lama, Dev segera menghadap Mr. Karam dan kembali meyakinkan jika ia memiliki rencana untuk kembali mengelabui Pakistan dengan cara membantu Qasim yang akan membajak pesawat India. Dan hal ini pastinya adalah tindakan terorisme, sehingga akan dianggap sebagai tindakan perang. Dengan begitu, India dapat melakukan blokadenya. Dengan penuh keyakinannya, Dev meminta izin untuk melakukan misi itu. Melihat semangat Dev, Mr. Karam pun menjadi yakin padanya. Alhasil, Dev dan Sangram pun ditugaskan untuk menjalankan misi itu. Dan mereka hanya memiliki waktu selama 9 hari untuk menyelesaikannya. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di wilayah Kashmir. Dan kini mereka berdua mulai memantau segala aktivitas Qasim, yang mana sekarang Qasim juga selalu diawasi oleh kepolisian Pakistan. Hal ini karena polisi juga tengah berusaha untuk menangkap 2 orang rekan Qasim yang akan membantunya melakukan pembajakan pesawat.
Mengingat ultimatum sang jenderal sebelumnya agar tak ada sedikit pun aktivitas yang dapat membuat India menjadi waspada. Walaupun demikian, rupanya si Kasim tidak begitu serius untuk menunjukkan kedua rekannya tersebut. Dan sepertinya ia tak ingin untuk membatalkan rencana pembajakan itu. Dan kini 4 hari pun telah berlalu. Sementara Dev dan Sangram masih juga belum menemukan petunjuk tentang kedua pembajak lainnya. Atasan mereka juga terus menanyakan tentang perkembangan misinya. Untuk itu, Dev dan Sangram pun harus bekerja ekstra untuk mencari semua petunjuknya. Sampai tibalah di hari kelima. Dan di hari itu juga terlihat gerak-gerik mencurigakan yang dilakukan Kasim. Dengan segera, Dev pun membuntutinya. Dan benar saja ternyata Kasim bertemu dengan salah satu rekannya yang bernama Ashok. Jadi tujuan Kasim menemui Ashok yaitu untuk memberinya pengarahan tentang rencana mereka. Dan juga Kasim memerintahkan Ashok untuk menemui seorang temannya yang akan menyuplai senjata untuk mereka. Setelah itu adegan berpindah di keesokan harinya, di mana terlihat Ashok yang akan menemui si penyuplai senjata di sebuah pasar terapung. Dan tentunya Dev dan Sangram juga datang untuk memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Tapi ternyata tempat itu juga telah diawasi oleh polisi Pakistan yang telah bersiap untuk menangkap Ashok dan rekannya. Rupanya semua itu adalah ulah dari seorang mata-mata Pakistan yang bernama Jamal. Dan saat para polisi melihat Ashok dan rekannya yang saling memberi isyarat, mereka pun lantas bergegas untuk menyergap Ashok dan juga rekannya. Melihat hal itu, Dev pun segera bergegas untuk menyelamatkan Ashok dari para polisi itu. Sebab jika Ashok tertangkap, maka rencana mereka akan gagal total. Tanpa Dev sadari, saat itu Jamal si mata-mata juga menyaksikan aksinya. Tapi untungnya setelah beberapa saat baku kejar dengan para polisi, akhirnya Dev dan Ashok berhasil meloloskan diri. Akan tetapi karena belum sempat mengambil senjata dari rekan mereka, membuat Kasim dan Ashok merasa bingung. Bagaimana mungkin mereka akan membajak pesawat tanpa senjata? Di tengah itu, Ashok juga memberitahu Kasim bahwa kemarin ia telah diselamatkan oleh seseorang yang juga mengaku sebagai teman seperjuangan mereka. Dan di waktu yang sama, Dev juga datang untuk memberikan alamat tempat penjualan senjata ilegal. Dengan begitu, Kasim dan Ashok dapat melanjutkan misi pembajakan mereka. Setelah memastikan Kasim dan Ashok telah siap untuk melakukan pembajakan, Dev pun segera menyiapkan 30 orang anggota timnya yang akan menyamar sebagai penumpang sipil dan akan ikut terbang bersama pesawat yang akan menjadi target pembajakan. Kemudian di tempat lain, Jamal yang juga mengetahui semua rencana Kasim lantas melaporkan informasi itu pada Mr. Afzal. Dan tentunya Mr. Afzal memerintahkan agar Jamal segera menghentikan rencana itu. Dan kini tiba waktunya hari di mana Kasim dan Ashok akan melancarkan aksi mereka. Pagi itu Kasim telah berada di bandara. Sedangkan Ashok sebelum menuju bandara, terlebih dulu ia mampir di tempat penjualan senjata. Dan tanpa ia sadari, rupanya si Jamal juga sedang membuntutinya. Dan sudah pasti untuk menghentikan Ashok menuju bandara. Untungnya di waktu yang tepat, agen Sangram pun datang dan menghalau si Jamal. Dengan begitu, Ashok pun dapat tiba di bandara dengan selamat. Sementara Jamal yang kesal telah dihalangi, ia pun segera membrutal pada Sangram. Dan di sini akhirnya Jamal mengetahui kalau Sangram adalah seorang mata-mata India. Untuk itu, Jamal pun tak segan untuk menghabisi Sangram. Kemudian kembali di bandara, yang mana Ashok dan Kasim juga telah siap untuk ikut menaiki pesawat yang akan terbang menuju Jammu, salah satu kota di India. Selain itu, Dev bersama rombongannya juga telah bersiap untuk melakukan penerbangan tersebut. Di sini Dev berperan sebagai co-pilot
Di waktu yang sama, Jamal juga tiba di bandara. Melihat Dev, akhirnya Jamal sangat banyak karena saat itu juga pesawat akan lepas landas. Sebelum itu, Dev menanyakan keberadaan Sangram. Dan pastinya tak ada yang tahu di mana Sangram berada. Ya iyalah, si Sangram kan sudah dihabisi sama Jamal. Singkat cerita, pesawat mereka akhirnya mengudara. Kemudian tak lama dari itu, Kasim dan Asok segera melancarkan aksi mereka. Walau kelihatan jelas mereka berdua sangat amatiran, namun para agen India ini berpura-pura untuk kelihatan ketakutan. Di sini, Kasim memerintahkan pilot untuk memutar haluan menuju kota Rawalpindi di Pakistan. Akan tetapi, Pak Pilot mengatakan kalau bahan bakar pesawat tak cukup untuk menuju kota tersebut, yang mana mereka hanya dapat terbang selama 7 menit. Untuk itu, Dev pun menyarankan sebaiknya mereka melakukan pendaratan darurat di Bandara Lahore, Pakistan. Karena tak ada jalan lain, akhirnya Kasim pun menyetujui saran Dev. Sebenarnya semua skenario ini sudah Dev rencanakan sejak awal. Dan akhirnya pesawat tersebut berhasil didaratkan secara darurat di Bandara Lahore. Dan gak pakai lama, Kasim pun segera mengumumkan tuntutan mereka, yang mana ia meminta agar pemerintah India membebaskan 36 orang aktivis Kashmir yang sedang mereka tahan, jika pemerintah India ingin semua penumpang pesawatnya kembali dengan selamat. Dengan sekejap, informasi pembajakan itu disiarkan oleh radio nasional sampai terdengar oleh para petinggi Pakistan, dan tentunya Pak Jenderal sangat murka mengetahui hal itu. Sementara di tempat lain, pemerintah India hanya berpura-pura diam dan menunggu hingga pihak Pakistan merespon permasalahan tersebut. Dan tak lama dari itu, akhirnya Presiden Pakistan mengutus seorang menterinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan sesuai rencananya, pemerintah India juga mengirimkan perwakilan mereka untuk bernegosiasi. Dan tanpa berlama-lama, akhirnya pemerintah India sepakat untuk memenuhi permintaan Kasim. Mendengar hal itu, Jenderal Pakistan merasa curiga, sebab kok tumben pemerintah India mau menerima kekalahan begitu saja. Saat itu juga, Jenderal melihat kembali peta wilayah mereka. Dan Jenderal pun tersadar kalau itu semua adalah jebakan pemerintah India untuk mematahkan rencana besar Pakistan. Untuk itu, Jenderal pun segera memerintahkan Mr. Afzal untuk mengevakuasi sementara para kru dan penumpang pesawat tersebut. Hal ini Pakistan lakukan untuk membuktikan jika semua ini adalah konspirasi pemerintah India. Dengan begitu, kini malah Dev bersama anggota timnya yang terpojok. Karena yang terjadi adalah di luar prediksi mereka. Yang mana jika identitas mereka berhasil dibongkar, maka India akan kehilangan kesempatan memblokir wilayah udaranya. Dan pastinya mereka semua akan mendekam selamanya di penjara Pakistan. Dan di saat Dev akan meninggalkan pesawat, tanpa sengaja Asok melihatnya. Ia pun memberitahu Kasim bahwa Devlah yang sudah membantunya tempo hari. Dengan segera kedua remaja itu menemui Dev. Di momen ini sebenarnya Dev merasa agak takut jika identitasnya bakal ketahuan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Kasim malah mengucapkan terima kasih padanya. Hal ini membuat Dev menjadi lega. Dan ia kembali mengingatkan mereka, jika nanti tuntutan mereka tak dipenuhi, maka yang harus mereka lakukan adalah membakar pesawat tersebut. Kemudian Dev beserta anggotanya pun dibawa menuju hotel. Dan pastinya untuk pihak Pakistan menggali informasi tentang identitas mereka. Keputusan ini tentunya membuat Mr. Karam merasa was-was, sebab ia tahu akan fatal jika Pakistan mengetahui identitas asli mereka. Untuk itu, dengan segala upayanya, Mr. Karam mencari cara untuk menyelamatkan para anak buahnya. Beberapa agen pun diperintahkan untuk menguntit dan mengawasi keamanan Dev dan yang lain. Sementara yang lainnya juga berperan untuk mengelabui panggilan telepon yang dilakukan oleh agen mereka. Sebab mereka semua akan diberikan kesempatan untuk mengabari keluarganya masing-masing. Dan di balik panggilan tersebut rupanya dipantau oleh Mr. Afzal.
Satu persatu panggilan dilakukan, dan dengan keahliannya agen India memanipulasi semua percakapan itu. Namun Mr. Afzal mulai curiga dengan semua panggilan yang dilakukan, sebab selalu terdengar suara hujan deras, walaupun panggilan tersebut dilakukan di kota yang berbeda. Mr. Afzal pun segera memberitahu Pak Jenderal akan hal itu. Pak Jenderal mengatakan jika mereka membutuhkan bukti nyata untuk menangkap basah para agen ini. Tak hanya itu, Mr. Afzal juga meminta agar Jenderal mengirimkan pasukan tambahan untuk meningkatkan pengawasan terhadap para agen ini. Dan saat Mr. Afzal tengah mengarahkan anak buahnya, tiba-tiba si Jamal pun muncul. Jamal memberitahu Afzal kalau ia mengenali salah satu wajah agen India tersebut. Dan tak lain yang dimaksudkannya adalah Dev. Mendengar perkataan Jamal, tanpa berlama-lama mereka pun segera bergegas untuk mengamankan Dev yang akan dijadikan sebagai bukti nyata konspirasi India. Dan di momen ini Dev yang mencoba mengelak akhirnya diberitahu oleh Jamal jika rekannya agen Sangram telah dihabisinya. Tanpa Jamal sadari, ucapannya justru membuat agen lainnya menjadi murka. Alhasil mereka pun diserang oleh para agen India ini. Dan Dev yang tidak terima rekannya dihabisi, dengan penuh amarah ia menghajar Jamal sampai si Jamal ini dibuat pergi menyusul teman Dev. Setelah berhasil membungkam Mr. Afzal dan anak buahnya, Dev pun memerintahkan beberapa rekannya untuk menyamar sebagai Mr. Afzal dan memberitahu anak buahnya yang berjaga kalau ia akan pergi ke perbatasan. Dengan begitu, aksi mereka jadi nggak ketahuan. Selain itu, salah satu rekan Dev juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi informasi kepada atasannya terkait rencana mereka untuk kabur melalui jalur perbatasan Gandasing di jam 7 pagi. Kemudian adegan pun berpindah di keesokan paginya. Dan kini waktunya pergantian shift penjagaan. Dan saat itu juga Dev bersama rombongannya juga telah bersiap untuk pergi meninggalkan hotel. Selain itu, para pasukan bantuan yang sebelumnya diminta oleh Mr. Afzal juga telah tiba di situ. Di sini, Pak Kolonel pemimpin pasukan menanyakan apa yang sedang Dev dan rombongannya lakukan. Dengan sok polosnya, Dev menjelaskan jika mereka sudah siap untuk diantarkan pulang di perbatasan Gandasing, sesuai yang diperintahkan Mr. Afzal. Kolonel pun merasa bingung sebab ia tak pernah menerima perintah seperti itu. Di saat yang sama, terlihat seorang tukang koran yang juga datang untuk membawakan berita terbaru. Dan tak lain, pria itu adalah orang suruhan agen India. Tak lama dari itu, Kolonel mendapat panggilan telepon dari sekretaris pribadi Presiden Pakistan. Dan katanya, Presiden menanyakan apakah mereka sudah mengantarkan semua penumpang India ke perbatasan Gandasing. Setelah menanyakan hal itu, telepon pun langsung dimatikan. Dan hal ini membuat Kolonel semakin kebingungan. Ternyata panggilan telepon tersebut dilakukan oleh seorang agen India. Di tengah kebingungan Kolonel, ia melihat koran yang sebelumnya dibawakan Pak Kurir, yang mana telah tertulis jika pemerintah Pakistan telah memutuskan akan memulangkan para penumpang India ke rumah mereka dengan selamat. Sebenarnya koran ini juga telah dimanipulasi oleh para agen India. Dan akhirnya Kolonel menjadi percaya dengan perintah tersebut. Alhasil, Dev dan rombongannya pun dibawa menuju perbatasan Gandasing untuk dipulangkan. Di sisi lain, Kolonel tak menyadari jika Mr. Afzal saat ini tengah disandra di dalam kamar hotel tersebut. Singkat cerita, Dev bersama rombongannya akhirnya tiba di perbatasan Gandasing. Sementara kembali di hotel, yang mana terlihat seorang karyawan mulai membersihkan kamar-kamar hotel. Dan saat itu barulah ia menemukan Mr. Afzal yang terikat di dalam kamar. Akan tetapi saat itu juga Dev bersama rombongannya akan diberangkatkan melewati perbatasan Pakistan dan India. Di tengah guyuran hujan, Dev dan 30 orang rekan agennya melewati perbatasan Pakistan. Dan itu artinya misi pun berhasil. Tak lupa kabar bahagia ini pun Mr. Karam laporkan pada para petinggi India. Setelah itu adegan berpindah pada Qasim dan Ashok di Bandara Lahore. Di sini, Mr. Afzal yang masih dipenuhi kekesalan memberitahu mereka jika ke-36 orang aktivis Kashmir tak akan pernah mendapat pembebasan. Mendengar hal itu membuat Qasim menjadi marah. Dan ia kembali teringat dengan perkataan Dev. Akhirnya Qasim dan Ashok membakar pesawat itu.
Alhasil tindakan mereka pun dianggap sebagai salah satu tindakan perang oleh India. Dengan begitu, India dapat memblokir wilayah udaranya terhadap negara Pakistan demi alasan keamanan nasional. Diketahui 2 bulan sejak larangan itu, Pakistan nekat menyerang wilayah timurnya. Dan hanya butuh 13 hari bagi India untuk membuat semua tentara Pakistan menyerah. Dan dari sini lahirlah negara Bangladesh yang didirikan oleh India sebagai pemenang perang. Dan di sini pula film pun berakhir. Beri like dan komentarnya sebagai bentuk dukungan pada Air Channel. Akhir kata, terima kasih ya guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.